Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilhamul Tama, SPD MSI. Saya merupakan dosen di program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan praktek pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 sebagai salah satu bentuk Tridharma perguruan tinggi. Bagi saya, pembelajaran akuntansi tidak hanya bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dan teori, tetapi juga mampu menerapkan konsep tersebut dalam menyelesaikan permasalahan dalam dunia kerja. Oleh karena itu, saya berusaha merancang pembelajaran yang berorientasi kepada mahasiswa melalui pendekatan yang aktif, sistematis, dan kontekstual, sehingga mahasiswa mampu berpikir secara kritis dan analitis, serta mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi akuntansi. Mata kuliah pengantar akuntansi 2 mencakup beberapa materi pokok yaitu investasi jangka panjang, aset tetap dan penyusutan, kas kecil, rekonsiliasi bank, piutang tak tertagih, dan piutang wesel. Pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 memiliki capaian pembelajaran mata kuliah. Pertama, mahasiswa mampu menganalisis dan mencatat transaksi investasi jangka panjang dengan metode biaya dan metode ekuitas yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung penyusunan aset tetap menggunakan berbagai metode penyusutan serta mencetak jurnal yang relevan secara akurat. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengelola kas kecil dan menyusun rekonsiliasi bank berdasarkan bukti transaksi dan data kas bank secara sistematis. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis piutang tak tertagih dan mencetak cadangan kerugian piutang dengan pendekatan yang sesuai dengan metode langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan mencatat piutang wesel, baik pengakuan awal, bunga, maupun pelunasan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Pada video praktek pembelajaran, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pada materi piutang wesel yang mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan mencatat piutang wesel, baik yang pengakuan awal, bunga, maupun pelunasan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dalam proses pembelajaran, saya memulai perkuliahan dengan menjelaskan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, manfaat materi, serta keterkaitannya dengan praktek akuntansi di dunia usaha. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pembelajaran, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran seperti ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, demonstrasi penyusunan jurnal, serta latihan penyelesaian soal. Saya juga memanfaatkan media pembelajaran seperti berupa presentasi, bahan ajar, dan lembar kerja mahasiswa. Pada setiap proses pembelajaran, saya berupaya membangun interaksi dengan mahasiswa melalui pertanyaan yang sistematik, presentasi hasil diskusi, dan tanya jawab dengan mahasiswa. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menjelaskan atau menyampaikan pendapatnya, mengemukakan solusi terhadap kasus, serta memberikan argumentasi berdasarkan konsep akuntansi yang dia pelajari. Selama proses tersebut, saya memberikan umpan balik langsung terhadap jawaban mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mengetahui bagian mana yang sudah dipahami dan belum dipahami terhadap materi yang diberikan. Untuk mengukur ketercapaiannya pembelajaran, saya menerapkan penilaian secara berkelanjutan yang mengacu pada rencana pembelajaran semester. Komposisi penilaian terdiri dari tugas 5%, kuis 5%, partisipasi mahasiswa sebesar 25%, tugas akhir sebesar 30%, ujian tengah semester sebesar 15%, dan ujian akhir semester 20%. Melalui komposisi tersebut, penilaian tidak hanya berfokus pada nilai akhir atau hasil akhir, akan tetapi juga memperhatikan proses pembelajaran yang berlangsung selama satu semester. Hasil penilaian tersebut nantinya akan saya gunakan sebagai pengukur ketercapaian pembelajaran, sekaligus sebagai dasar untuk melakukan proses perbaikan untuk pertemuan berikutnya. Kedepannya, saya akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan metode pembelajaran yang inovatif dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi akademik, profesionalitas, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, marilah bersama-sama kita simak cuplikan video pembelajaran saya yang saya lakukan pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan judul materi piutang wesel sebagai berikut. Oke, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali bertemu pada perkuliahan kita pengantar akuntansi 2 terkait dengan materi selanjutnya. Hari ini kita fokus membahas piutang wesel, di mana terakhir kita sudah sampai cadangan atau rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank ya terakhir ya. Oke, hari ini kita fokus materi kita terkait dengan piutang wesel, di mana materi ini nanti kita harapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep piutang wesel dan penerapannya dalam laporan keuangan. Jadi nanti rincian dari capaian mata kuliah kita ini adalah saudara bisa mendefinisikan karakteristik dari piutang wesel dan membedakan piutang wesel dengan piutang dagang. Terus kita juga akan nanti belajar mencatat transaksi piutang wesel dan piutang dagang. Terus selanjutnya menyusun laporan keuangan yang mencerminkan piutang wesel. Oke. Sebelum Bapak lanjut, sekarang pertanyaannya adalah apa bedanya menurut saudara piutang dagang dengan piutang wesel? Kalau piutang dagang itu artinya apa? Piutang dagang artinya apa? Kita yang berhutang ke orang atau orang yang berhutang ke kita? Piutang. Piutang orang yang berhutang kepada kita. Itu kalau piutang dagang. Lah, sementara itu kalau piutang wesel gimana? Wesel, kalau terlihat wesel, apa yang terbesit di pikiran saudara? Misalkan seperti ini, ya. Misalkan kamu tukar janji lisan dengan temanmu untuk membayar utang, ya. Menjadi surat utang tertulis dan materai. Misalnya teman saudara minjam uang nih 100.000, misal 100.000. Terus karena kawan saudara ini takut menghindar atau pura-pura lupa bayar, karena demi keamanan saudara, saudara minta perjanjiannya tertulis pakai materai, ya, yang isinya sama tapi sekarang bentuknya lebih formal. Yang biasanya saya janji ini bayarnya 1 bulan lagi, saya janji ini bayarnya 2 bulan lagi. Tapi kalau hanya lisan gimana? Kan belum tentu pasti ya. Tapi kalau dia sudah bermaterai, sudah ada hukumnya, artinya saudara bisa nanti kalau dia ingkar bisa menuntut nanti, ya. Begitu juga dengan ini. Secara kontekstual, pengertian dari piutang wesel itu adalah klaim terhadap pihak lain yang didukung dengan janji tertulis, oke, untuk membayar sejumlah uang tertentu di masa depan. Artinya apa? Janjinya ini apakah sudah dari berhutang dulu dia ke kita atau langsung kita jadikan dia piutang wesel? Bagaimana menurut saudara? Utang dulu atau langsung jadi piutang wesel saja? Kan dia kan piutang wesel itu janji yang tertulis tapi dia mempunyai badan hukum. Artinya dia janji bayarnya di masa depan, ya. Menurut saudara, janji piutang wesel ini apakah kita langsung sebutkan dia menjadi piutang wesel atau dia jadi piutang dagang dulu atau piutang usaha? Gimana menurut saudara? Piutang dagang dulu. Kalau yang lain? Atau langsung piutang wesel boleh enggak kira-kira? Boleh. Kalau langsung dari piutang wesel boleh ya. Tapi kalau dia kita jadikan piutang dagang dulu juga boleh. Ya, artinya kalau kita klaim akunnya jadi piutang wesel langsung ke penjualan itu juga boleh, atau dari piutang usaha kita jadikan pindah bukukan ke piutang wesel juga boleh. Jadi terserah saja. Yang penting kalau kita ingin menjadikan dia piutang wesel berarti ada perjanjian tertulis. Oke, kita lanjut dulu. Ini sudah. Oke. Kita lihat karakteristik dari piutang wesel. Satu, ada bukti tertulis. Promise itu apa? Janji ya. Ya, sering berjanji kan? Saya janji untuk apa? Untuk setia kepada kamu. Ya, sering janji kan? Ya, artinya harus ditepati.
Oke, kedua memuat jumlah uang yang harus dibayar. Misalkan kita punya uang janji kita 1 juta, berarti dia memuat dalam tulisan itu kayak surat perjanjian biasa saja. Oke, mempunyai tanggal jatuh tempo. Kalau sudah ada tanggal jatuh tempo artinya gimana? Boleh dilewati? Tidak. Oke, dapat dikenai bunga atau tanpa bunga. Jadi sama kayak kita ngitung obligasi kemarin, ada yang ingat ya, mudah-mudahan ingat ya. Ada bunga obligasi. Nah, sama seperti itu. Kalau kita terbitkan obligasi, bunganya berjangka, berapa lamanya, itu kan bedanya kan dibayar berapa kali 1 tahun. Kalau ini enggak, dia langsung dibayar kapan dengan bunga berapa. Oke? Jenis piutang asal yang berbunga dapat kita bandingkan dilihat dari bunganya, yang kedua dari jangka waktunya, yang ketiga dicatat dia sebagai apa. Oke. Kalau dia jenis piutang asal yang berbunga, itu artinya dia ada bunga, apa sih namanya berbunga. Berarti ada bunga. Kalau bunga itu artinya ada nilai tambah dari harga atau utang yang kita punya. Kedua ada jangka waktunya, bisa pendek bisa panjang. Panjang pendek ini artinya apa? Bisa lebih dari 1 tahun, bisa kurang dari 1 tahun. Oke. Dia bisa dicatat sebagai aset lancar dan bisa juga dicatat tidak. Begitu juga dengan yang tidak berbunga. Ya, yang tidak berbunga bisa juga kita anggap sebagai aset lancar dan juga sebagai aset lancar. Kalau jangka pendek boleh berbunga, boleh tidak. Ya, dia sudah pasti kurang dari 1 tahun dan dicatat sebagai aset lancar. Kedua, jangka panjang bisa dua-duanya, bisa berbunga bisa tidak, lebih dari 1 tahun dan tidak dicatat sebagai aset lancar. Artinya dia aset lancar. Nah, artinya gimana? Sama kayak kita aset tetap, tapi dia ada bunga, ada lancar. Oke. Ini rumus perhitungan bunga piutang asal. Pokok artinya berapa nilai nominal utang kita. Yang kedua, suku bunga dikali dengan dibagi 360. Oke, coba saudara perhatikan. Contoh kita punya utang 10 juta dengan tingkat suku bunga 12%. Jangka waktu 12% dari 10 juta, coba jadi berapa? Benar 300.000. Tak salah? Oke. Tanggal 1 Mei piutang asal sudah normalnya di debit, piutang dagang di kredit, dikarenakan apa? Dia bisa jawab. Kalau piutang dagang di kredit artinya apa? Uang kita berkurang. Kok uang kita? Piutang kita berkurang. Kalau seperti ini jurnal yang tampil, ini artinya apa? Apakah dia langsung kita piutang wasalkan atau piutang dagang atau piutang dagang sebelumnya dijadikan piutang wasal? Apa menurut saudara? Gimana? Langsung di piutang wasal. Kalau langsung ke piutang wasal, kenapa di bawahnya ini kreditnya piutang dagang? Kalau kita beli barang ke orang atau kita kasih barang ke pelanggan kita, dia tidak bayar tunai, berarti kan piutang. Tinggal kita fokuskan apakah dia itu piutang dagang atau piutang wasal. Kalau langsung, berarti apakah piutang wasal ke penjualan atau piutang wasal ke piutang dagang? Kan tadi ada dua ya, jawab sudah kita tekankan, dia ada 2 kasus. Bisa kita jadikan dia langsung piutang wasal, bisa kita jadikan dia langsung piutang dagang. Kalau seperti ini jurnalnya, gimana menurut saudara? Piutang dagang terlebih dahulu. Kalau seandainya ini langsung kita jadikan piutang wasal, artinya penjualan kita langsung kita kreditkan ke pendapatan dan piutang kita langsung disebut dengan piutang wasal. Kalau ini berarti kita sebelumnya mencatat dia sebagai piutang dagang atau piutang usaha. Karena kita nggak mau dia ingkar jadi, kita buatkanlah piutang wasal. Artinya piutang wasal muncul dia bertambah, piutang dagang yang awalnya kita catat di debit kita kurangkan karena piutang wasal sudah jadi piutang dagang. Oke, seperti ini. Kalau ya, misalkan kita catat di awal dia sebagai piutang dagang, ya, berarti di sini artinya apa? Penjualan
ini jurnal awalnya. Karena kita takut dia ikat atau sejenisnya, lalu kita ubah dia jadi piutang, piutang wesel menjadi piutang dagang. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Artinya kalau kita data dia ke buku besar T, kelihatannya piutang dagang yang awalnya di debit, sini 10 juta. Kalau sudah kita jadikan dia piutang wesel, maka kita hapus, maka dia akan menjadi 0. Jadi 0. Karena piutang dagang sudah kita ubah dia menjadi piutang wesel. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Oke. Ini kurang ya. Oke. Ini yang ditanyakan teman saudara sebelumnya. Kita akan berbunga 300.000. Artinya pada tanggal 90 hari dari bulan Mei. Nah, ini balik lagi kita kemarin ke obligasi hitung bulan. Ingat ya cara hitung bulannya di obligasi. Dia tanggal 1 Mei. Berarti 90 hari jatuh di Mei, Juni. Mainnya tanggal 1 kan, bukan 30 kan? Itu beda ya kan ya waktu kita bahas obligasi. Nah, itu hitungnya bulannya berarti kan tanggal. Kalau dia 1 Mei berarti bulan Mei-nya masuk. 1 Mei, Juni, Juli. 1 bulan 30 hari kita asumsikan jatuhnya di bulan 30 Juli. Aja dari Juni, Juli, Agustus itu kan 3 bulan Pak, sudah ada tanggal 1. Kecuali di tanggal 30 Mei baru kita hitung mulai dari Juni, Juli, Agustus. Oke, karena dia 1 Mei 90 hari. Artinya pada saat jatuh tempo 30 Juni 2025 kita pasti full menerima kas dan beserta dengan bunga 10.300.000 piutang wesel kita, ya. Piutang wesel kita, ambil lagi ya. Kalau ini piutang wesel, ada sudah keras nggak? Ada ya? Oke. Kalau ini piutang wesel, ya, yang awalnya piutang wesel kita 10 juta. Ini pada saat ini ya, pada waktu posting ini ya. Ini dia buku besar kita. Oke. Karena kita sudah bayar, artinya kas kita terima di debit 10 juta. Piutang wesel kita jadi kredit, artinya sudah dibayar, sudah lunas, maka dia menjadi 0. Pendapatan bunga masuk ke laporan laba. Jadi kita mencatat bunga itu ketika sudah jatuh tempo atau pada saat kita menerima pembayaran. Ada pertanyaan lagi, silakan. Silakan. Sebelum kita masuk ke wesel-nya gagal bayar. Sudah dijadikan hutang nggak mau bayar, dijadikan wesel juga nggak mau bayar. Kayaknya dia ya gagal. Oke. Silakan jika Anda ingin pertanyaan untuk materi yang ini sebelum kita lanjut. Oke. Tadi di akun yang pertama, piutang dagang kita masih berbentuk 10 juta. Belum ada 10 juta. Ada yang bisa jelaskan? Ini kan jurnal ketika wesel itu gagal bayar. Apa bahasa kiranya? Gagal bayar. Gagal bayar. Nah, tahu? Belum pernah undang ini. Oke, lanjut. Ya, jurnal Bapak yang pertama, piutang dagang baru 10 juta. Sekarang kalau dia gagal bayar, kenapa kita catat bentuknya seperti ini? Ya, ini artinya
Artinya kalau gagal bayar, udah bayar gimana? Sudah lewat ya? Sudah lewat dari tempo yang dijanjikan. Oke. Apa yang membedakan jurnal Bapak yang pertama tadi dengan yang ini? Kenapa di sana tercatat 10 juta? Kenapa di sini piutangnya di 10 juta 300? Artinya apa? Gimana? Di sini enggak lumayan Pak, karena sini belum dari tempo, itu sudah lewat dari tempo. Sudah lewat dari tempo. Artinya bunganya gimana? Dianggap apa bunganya? Bunga ini dianggap bertambah ke piutang. Ya, jadi gini. Apa yang membedakan ini dengan yang pertama tadi jurnal kita? Ketika wesel itu sudah gagal bayar, kan dia berjanji, kan tertulis, ya. Gak mungkin kan sudah lama berjanji bayar, tapi saudara nggak tepati juga, tentu nggak mungkin utangnya masih 10 juta. Otomatis, ya, yang jurnalnya ini awalnya, ya, dia sudah lewat dari batas bayar atau jatuh tempo, maka piutang hasil itu tidak mungkin adalah dia punya, harus kita kembalikan dia ke piutang dagang. Tapi piutang dagang yang mana? Piutang dagang yang sudah gimana? Yang sudah ditambah dengan bunga. Kenapa bisa ditambah dengan bunga, Pak? Karena wesel yang kita terbitkan itu sudah ada perjanjiannya dari awal. Ya, nggak bisa. Namanya dia kalau terbitkan wesel dia berbadan hukum, bisa diklaim. Artinya kalau saudara hanya minjamkan atas nama piutang dagang biasa, saudara nggak bisa klaim, namanya ada bukti belum bayar. Tapi kalau saudara terbitkan piutang wesel, artinya ada kekuatan badan hukumnya yang lebih kuat dari piutang dagang atau piutang usaha. Makanya piutang dagang kita munculkan lagi, maka piutang wesel hilang dia, dan langsung otomatis apalagi pendapatan bunga langsung sudah tambahkan menjadi bunga dan buat jurnal saat diterima dan saat jatuh tempo. Yang menerbitkan piutang wesel siapa ini? PT Muda atau Tuan Budi? Kita sebagai PT Muda atau Tuan Budi? Posisi kita sebagai Tuan Budi. Jadi tadi ini ya materi kita ada piutang wesel, ada ada piutang wesel, ada piutang, ada piutang, ada utang. Kalau ada piutang wesel berarti ada utang mes. Ada piutang usaha, ada utang usaha. Tapi materi kita fokus dulu ke piutang wesel ya. Kalau utang wesel nanti kita bahas juga. Kalau sekarang kita catat sebagai Tuan Budi, artinya kita yang punya utang apa piutang? Piutang. Tuan PT Muda sebagai utang wesel. Jadi posisikan diri saudara sebagai Tuan Budi. Coba cari sebentar. Saya mau mencoba ke depan catat pada saat pencatatan piutang wesel, atau nanti ada juga yang catat pada saat itu tempo. Pada saat kita mengakui penerbitan piutang wesel, silakan. Ya, jadi dia ada tahap ya. Satu, saat kita mencatat di awal. Yang kedua, saat kita melakukan
bedanya tuh rumusnya ini? Tuh, ini di sini kan 20 per 360. Kalau itu dalam bentuk hari, Pak. Kalau itu dalam bentuk hari, kalau ini dalam bentuk bulan. Hasilnya sama 833 ya. Oke, ini pada saat kita mengakui pencatatan, dan yang ini pada saat sudah jatuh tempo dengan bunga 833, kita terima kas, ya, kita terima kas dengan pokoknya. Itu tanggal kita juga